teknik yang kita gunakan dalam melakukan proses asesmen kompetensi teknis ini adalah Behavior Event Interview atau BEI. Jadi BEI itu seperangkat pertanyaan yang bertujuan untuk mengevaluasi keahlian atau kompetensi seseorang berdasarkan pengalaman ide yang diajukan melalui proses wawancara tatap muka. Nah, jadi dalam BEI ini keterampilan yang paling penting itu bertanya, ya. Lalu kedua juga mendukung filosofi past behavior, predict future behavior. Jadi yang kita tanya bukan yang sekarang atau yang masa depan, tapi berfokus kepada pertanyaan masa lalu yang pernah ia lakukan di entah tempat pekerjaan sebelumnya atau di jabatan yang ada sebelumnya. Lalu kelebihan dari BEI adalah terstruktur, terarah, dan terpola berbasis behavior atau perilaku. Jadi perilakunya, bagaimana dia melakukannya, bagaimana skill itu dia terapkan, bagaimana pengetahuan itu dia implementasikan, dan lain sebagainya. Pemetaan atas jawaban asesi menggunakan metode yang disebut metode STAR, yaitu Situational, Task, Action, and Result. Competency-based interview pertama memiliki keuntungan validitas dan reliabilitasnya tinggi. Apa disebut validitas? Valid adalah akurasi dalam menggali satu informasi, kemudian juga akurat dalam menentukan kualitas dari jawaban-jawaban yang disampaikan oleh peserta. Lalu dilengkapi dengan sistem scoring terstandar yang mengacu pada indikator-indikator perilaku. Jadi contoh misalnya kalau dalam beberapa pilihan ganda kan ada yang disebut. Jadi sebagai contoh, kalau kita menggunakan basis interview yang umum, biasanya kita memberikan nilai yang sifatnya kualitatif, ya. Sangat kurang, cukup, baik, sangat baik, ya. Yang dimana ketika memilih pilihan itu, seorang interview akan menjadi bias dengan istilah baik dan cukup baik misalnya. Tapi kalau dalam penggunaan interview berbasiskan pada kompetensi, angka 1 itu clear, tergantung pada kompetensi yang diukur. Angka 2 clear, tergantung kompetensi yang diukur, dan lain sebagainya. Saya akan jelaskan juga bias dalam interview proses yang perlu diwaspadai. Yang pertama, leniency error. Jadi semua kandidat dianggap atau dinilai superior. Jadi kalau kita assess seseorang, lalu jabatannya atau pengalamannya lebih tinggi dan lain sebagainya, seringkali kita menilai sudah cukup bagus. Ya, ada emotional bias yang seringkali muncul ketika kita melihat orang-orang tertentu. Lalu kedua, ada yang disebut central tendency error. Semua kandidat dianggap rata-rata. Ya, jadi ukuran tinggi atau rendah itu seringkali agak ragu, sehingga ya sudahlah rata-rata, so-so, biasa-biasa, dan lain sebagainya. Lalu yang ketiga, ada yang disebut sebagai contrast effect. Jadi biasanya kalau kita melakukan assessment beberapa orang dalam satu hari, kita jadi terkesan membandingkan, bahwa yang terakhir lebih baik dari sebelumnya, atau yang sebelumnya lebih baik dari yang saat ini, gitu ya. Jadi bias itu tentunya akan membuat kualitas interview kita menjadi tidak akurat. Yang keempat disebut halo effect. 1 atau 2 kesan baik buruk dari kandidat dijadikan dasar untuk menyimpulkan keseluruhan kualitas kandidat. Hati-hati. Ya, orangnya baik kok. Dia terkenal kok di sini kalau kerja tuh patuh, nggak pernah banyak ngoyo, dan lain sebagainya. Hati-hati. Ya, kita biasanya menjudge dengan cara yang salah. Lalu berikutnya adalah first impression error. Mendasarkan penilaian hanya pada kesan pertama, penampilan. Ya. Orang yang rapih cenderung dinilai positif, orang yang datang dengan berantakan cenderung nilai negatif. Ya. Lalu yang terakhir adalah similar to me error. Nah, ini kadang-kadang kita menyamakan gitu ya. Orang ini minatnya sama, suka bola. Wah, kayaknya bagus nih kayak saya. Orang ini orangnya seringkali seneng makan di restoran gitu.
oh berarti cocok nih, saya senang dengan orang yang makan restoran, biasanya mereka lebih punya persepsi dan lain sebagainya. Jadi menyamakan ketika kesamaan dengan diri kita banyak, kita anggap sebagai nilai positif. Proses interview yang kita gunakan dengan menggunakan metode STAR, ya. Jadi STAR model ini merupakan metode yang paling banyak digunakan, selain karena kemudahannya, juga lebih bisa menggali informasi lebih jelas. Yang pertama kita sebut sebagai situation. Bagaimana sih situasinya? Kondisi yang ada seperti apa? Apa yang Anda kerjakan sebagai jabatan A dan sebagainya. Lalu jelaskan apa tugas yang Anda lakukan. Ya, biasanya antara S dengan task ini bisa jadi menyatu, ya. Tapi kalau S bicara tentang ruang lingkup pekerjaan, kalau task bicara rincian pekerjaan yang ia lakukan di jabatan saat ini. Lalu ada action, apa yang sudah dia lakukan, improvement, proses kerja, pengembangan, ya, cara dia menyelesaikan tugas, itu bicara action. Lalu yang terakhir, kita juga berfokus kepada pertanyaan, lalu bagaimana hasilnya? Bagaimana kualitas penyelesaian masalahnya? Apakah tuntas? Tidak tuntas? Kalau tuntas, bagaimana cara mengerjakannya? Kalau tidak tuntas, kenapa itu tidak tuntas? Dan lain sebagainya. Nah, untuk situational dalam konsep atau model STAR itu biasanya menggali ruang lingkup kerja Anda apa yang dilakukan secara rutin, entah itu harian, mingguan, bulanan, ya. Lalu siapa saja yang terlibat di dalamnya, rekan kerja, atasan, customer. Lalu selama ini ada bekerja dengan standar acuan yang mana? Ada SOP nggak? Ada job desk-nya kah? Gitu ya. Apakah standar tersebut masih berlaku? Apakah SOP-nya masih update? Apakah Anda selalu mengacu kepada SOP atau Anda menggunakan proses yang dilakukan secara general dan lain sebagainya. Lalu T yang berikutnya adalah task and action. Ya, tugas apa yang Anda lakukan saat ini? Apa yang benar-benar Anda lakukan saat itu? Bagaimana cara melakukannya? Jadi sudah bicara how to-nya. Langkah-langkah apa yang Anda lakukan? Siapa yang terlibat dalam proses pekerjaan yang Anda kerjakan dan lain sebagainya. Ya. Lalu R yang terakhir adalah result. Bisakah Anda menceritakan hasil dari tindakan Anda tertentu? Apakah spesifik yang dihasilkan tindakan Anda? Apakah yang terjadi setelah Anda melakukan tindakan tersebut? Dan lain sebagainya. Sekarang saya akan menjelaskan bagaimana kita menggunakan teknik BEI ini. Yang pertama, tentunya Anda akan melihat formnya seperti ini. Ya, lalu ada kompetensi, definisi, key action. Jadi key action ini poin-poin apa saja yang merangkum pertanyaan tersebut. Lalu ada yang hitam ini adalah proficiency levelnya, dari level awareness, basic, skillful, mastery, expert, ya. Lalu di dalam yang merah ini adalah pertanyaannya. Pertanyaan sifatnya tidak baku, Anda bisa modifikasi, bisa sesuaikan dengan situasi orang yang Anda hadapi. Lalu di bawahnya adalah fokus jawaban yang seharusnya bisa dijawab oleh kandidat tersebut. Nah, kita akan mulai dulu ya. Cara nanya seperti ini. Cuma misalnya kita ingin bertanya tentang masalah dokumentasi dan reporting, ya. Kita bisa tanya di level yang, misalnya contoh kalau di level 3, artinya kita tanya level 3 dulu, ya. Gimana ya cara Anda mengendalikan proses dokumen sesuai dengan tingkat kepentingannya sehingga dapat memberikan dampak yang besar bagi distribusi informasi ke seluruh departemen? Lalu dia jawab, ya, misalnya dia menjawabnya, ya kalau selama ini saya sudah menggunakan dokumentasi yang sudah disiapkan oleh perusahaan. Apakah ketika Anda menggunakan dokumen itu, Anda juga mengecek ulang sehingga kualitas dari dokumen data yang Anda sampaikan akurat? Oh iya betul, saya biasa juga mengecek, melihat lagi datanya kurang lebih 2-3 kali sebelum saya input data itu di komputer dan menjadi database di pusat, gitu
gitu ya. Apakah Anda memahami bagaimana cara memasukkan data di software atau aplikasi yang ada di perusahaan? Tidak semuanya, karena saya masih belajar, tapi sebagian besar saya bisa melakukan. Hal apa saja yang kira-kira Anda belum bisa lakukan? Iya Pak, ada beberapa menu yang saya sebenarnya diberikan akses, tapi saya belum berani Pak, karena datanya masih belum saya pahami sampai saat ini. Oke, berarti ada beberapa yang tidak Anda pahami. Oke, nah sekarang saya tanya, kita loncat ke level kedua, karena level 3 dia masih agak ragu ya. Kita penasaran nih, kita lihat di level 2 apakah dia bisa nggak. Gimana cara implementasi proses dari tata kelola dokumen yang Anda ketahui? Oh iya Pak, pertama setelah hari itu sekitar jam 9 dokumen sudah terkumpul, saya coba cek ulang dokumennya, lalu sekitar 10 sampai setengah 11 saya input ke aplikasi. Lalu saya klarifikasi bahwa datanya sudah selesai saya input. Lalu ketika semua data sudah diinput, apakah Anda melihat hasil yang Anda tuliskan? Oh ya tentu, saya melihat dari dashboard apakah seluruh data sudah terkumpul sesuai dengan kesepakatan, sesuai dengan standar yang ada. Setelah itu saya mengerjakan pekerjaan saya lain. Oke, ya. Nah ini artinya yang bersangkutan mungkin masih di level 2 basic, padahal tuntutannya di level 3 ya kira-kira. Lalu nanti caranya Anda seperti biasa klik di sini. Nah, seperti itu. Nah, teknik probing ini tentunya sangat dipengaruhi oleh pengalaman, tapi Anda jangan puas dengan jawaban. Hati-hati ya, setiap orang akan memberikan jawaban yang wajar. Tapi Anda harus mencari kebenarannya, apakah betul nggak dia lakukan, apakah betul nggak proses seperti itu, apakah betul nggak sesuai SOP dan lain sebagainya. Jadi Anda harus menjadi orang yang sangat tidak puas dengan jawaban ya, tapi tidak interrogatif ya, bukan interrogatif. Jadi jawaban Anda harus open question ya, misalnya coba ceritakan gimana proses A sampai Z-nya dalam pengelolaan dokumen. Coba ceritakan ketika ada kendala dokumen, lalu ada problem ketika Anda input, apa yang Anda lakukan, tahapan-tahapannya. Kurang lebih seperti itu.